Nah, baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang skala pengukuran ya. Nah, kemarin kita udah pelajari tentang teknik pengumpulan data ya, wawancara, kuesioner dan observasi. Nah, sekarang kita belajar tentang skala untuk pengukuran. Nah, kita mau buat kuesioner nih. Kayak mana kita buat kuesioner? Nah, kuesioner itu harus ada skala ya. Kalau penelitiannya kuantitatif. Nah, kita lihat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan skala? Kita harus tahu dulu skala itu apa. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, jadi skala itu contohnya apa skala? Misalnya ini timbangan emas nih. Contoh di sini ya, timbangan emas sebagai instrumen. Instrumen itu alat untuk mengukur berat emas. Nah, berat emas ini disebut dengan skala ya. Kalau di emas itu apa namanya? Miligram. Contoh lain apa? Manyam misalnya. Nah, itu namanya skala ya. Menghasilkan data kuantitatif sehingga kita tahu berapa beratnya nih. Ya. Atau nih contoh lain apa? Kita mengukur panjang. Nah, ukuran untuk panjang itu ukuran panjang itu 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, itu namanya skala. Ya. Itu skala. Oke. Itu harus dipahami dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan skala. Nah, sekarang kita lihat desain skala ya. Skala dalam penelitian ada 4 tingkatan ya. Yang pertama skala nominal, berikutnya skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Nah, apa itu? Kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Ya. Jadi skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Ya. Di skala nominal ini dia digunakan hanya memberi kategori. Contohnya apa? Misalnya kita buat kuesioner nih, ya, kuesioner. Nah, yang harus diisi sama orang itu misalnya kalau dia laki-laki isi angka 1. Nah, kalau dia perempuan diisi angka 2. Nah, jadi hanya pembeda ya. Hanya pembeda di sini. Itu namanya skala nominal. Jadi bukan tidak berarti misalnya wanita 1, laki-laki 2. Tidak berarti bahwa laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Kenapa lebih baik? Karena nilainya 2. Bukan seperti itu ya. Jadi skala nominal ini hanya memberikan kategori saja. Contohnya misalnya skala nominal misalnya nomor 1 itu agama Islam, nomor 2 agama Kristen, nomor 3 agama lain-lain lagi. Nah, itu hanya sebagai kategori saja, hanya sebagai pembeda. Ya, itu harus dipahami ya. Itu yang dimaksud dengan skala nominal. Nah, berikutnya yang kedua, ada yang namanya skala ordinal. Nah, apa itu skala ordinal? Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tetapi jarak atau interval antar tingkat belum jelas. Ya. Jadi skala ordinal ini ya, ini lebih setingkat daripada skala nominal tadi. Ya. Pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Ya. Akan tetapi jarak intervalnya kita nggak tahu, belum jelas. Contohnya apa misalnya? Nah, kita mau coba dilihat nih. Ya, contoh misalnya. Kita mau lihat ya supermarket yang pelayanannya yang paling bagus. Ya. Jadi kita ada 5 data supermarket ya. Misalnya nih, Sri Ratu, Moro, Matahari, Rita 1, Rita 2. Nah, kita mau menanyakan nih, yang mana yang kualitasnya lebih bagus dalam segi pelayanan. Nah, ya. Jadi angkanya yang paling bagus itu angkanya 5. Ya. Yang paling tidak bagus angkanya 1. Nah, ini misalnya contohnya apa? Sri Ratu dapat 1, berarti dia pelayanannya kurang bagus. Nah,
ya, tapi kita tidak tahu jarak antara interval. Tingkatannya belum jelas nih, ya. Jaraknya belum jelas maksudnya apa? Seberapa bagus Sri Ratu dengan seberapa bagus Rita yang poinnya 2 dengan Sri Ratu yang poinnya 1. Kan kita nggak tahu tuh. Ya, jadi ini yang maksud dengan skala ordinal. Nah, berikutnya adalah skala interval. Ya, skala interval ya. Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas nih, ya. Namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Contoh di sini adalah skala pada termometer, skala pada jam, atau skala pada tanggal. Nah, ini apa maksudnya? Tingkatan sudah jelas namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Nah, kita lihat ya. Skala interval adalah skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal. Nah, skala interval ini ya, dia sudah memenuhi skala nominal tadi dan ordinal, dan memiliki jarak. Ya, kita lihat skala interval adalah bila titik nolnya bukan benar-benar nol, atau hanya patokan saja. Misalnya ukuran temperatur 0 derajat Celcius itu, ya, bukan berarti benda tersebut tidak memiliki suhu. Betul ya. Jadi misalnya temperaturnya dibilang 0, apakah 0 itu nggak punya suhu? Bukan ya. Jadi 0 itu adalah suhunya 0. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya maksudnya ya. Jadi nah, kita suhunya tentu ada, yaitu 0 Celcius. Skala interval ini pada umumnya digunakan untuk mengukur objek penelitian kuantitatif yang jelas dan terukur dengan baik. Unsur objektivitas dan akurasi pengukuran lebih baik dibandingkan dengan skala ordinal. Kenapa lebih baik dibandingkan skala ordinal? Karena memang sudah ada jaraknya nih. Nah, ya, kalau tadi kita nggak tahu. Nah, atau kita lihat nih, ya. Ciri khas dari skala interval yaitu jika dilakukan operasi matematis, ya, dikali jumlah, bagi dan dikurang, hasilnya masih memiliki makna tertentu terkait dengan penelitiannya. Sebaliknya untuk skala nominal tidak dimungkinkan operasi matematik yang mempunyai makna tertentu. Ya, kita lihat contohnya ya. Ini data temperatur suatu benda adalah skala interval. Apakah data temperatur itu skala interval? Dari mana kita tahu? Kita bisa ujikan ya. Ujikan apakah data temperatur dapat dilakukan operasi matematis. Dapat nggak dia dihitung? Contoh misalnya, benda A memiliki temperatur 40 derajat Celcius, ya, dan benda B bersuhu 50 derajat Celcius. Nah, kita dapat melakukan operasi matematis nih. Ya, kalau kita average, kalau kita rata-ratakan ya, kita dapat melakukan operasi matematis, misalnya dirata-ratakan. Jadi yang satu 40 derajat Celcius, yang dua 50 derajat Celcius ya. Kalau dirata-ratakan 45 derajat Celcius misalnya, ya, bukan 40,05 ya. 45 derajat Celcius. Nah, 45 derajat Celcius ini masih memiliki makna nggak? Ya, masih memiliki makna nggak? Artinya angka 45 derajat Celcius adalah suhu rata dari benda A dan B, masih memiliki makna. Jadi maka oleh sebab itu suhu itu dikatakan dengan skala interval, ya, skala interval. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan misalnya yang tadi, yang skala nominal ya. Kan tadi skala nominal contohnya laki-laki dan wanita ya, hanya kode saja seperti itu ya. Kode 1 laki, kode 2 wanita. Kemudian kita lakukan operasi matematis nih ya. Misalnya ada satu laki, kan satu laki tadi, 2 perempuan ya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3 misalnya ya. Atau kalau di sini apa? 1 dibagi 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1,5 ya. Misalnya 1,5. Nah, jadi apakah 1,5 ini artinya
1,5 setengah wanita pria, gimana? Kan nggak bisa kita simpulkan. Nah, ini dimaksud dengan skala nominal. Jadi beda skala nominal dengan skala interval. Atau contoh lain, skala pada jam nih, skala pada jam. Nah, misalnya ya, skala pada jam apa misalnya? Kita harus pergi jam 8. Ya, jam 8 kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Berarti berapa jam tuh? Dari jam 8 sampai jam 5. Nah, bisa nggak jam ini diratakan nanti? Bisa, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misalnya dari satu orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5, contohlah 8 jam misalnya. Nah, orang lain 7 jam, bisa nggak diratakan? Bisa, berarti itu skala interval ya. Dan 0 di jam itu ya, pukul 00 itu bukan berarti nggak ada jam ya. Jadi ya memang pukul 00 ya, bukan tidak ada jam ya. Nah, dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah, berikutnya ya, kita lihat skala rasio namanya ya. Skala rasio, apa itu skala rasio? Ya, adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nah, kalau tadi nolnya nggak mutlak, sekarang di rasio ini dia lebih lengkap ya. Nilai nolnya dia nilai mutlak. Nah, contohnya apa? Misalnya berat badan. Nah, ini contoh dari skala, kita ukur skala rasio. Berat badan berapa? Berat badan si A adalah 50 kilo ya. Si B adalah 70 kilo. Nah, kalau ditambahkan berdua ini, 50 tambah 70 adalah 120 ya. 120 kalau dibilang rata-rata A dan B adalah misalnya 60. Nah, jadi bisa ya 60 kilogram ya. Dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nah, kalau memang nggak berat sama sekali, 0 di timbangan itu berarti memang 0, artinya nggak ada ya, nggak berat seperti itu ya. Pendapatan juga seperti itu ya. Hasil penjualan misalnya, kalau memang 0 ya 0, berarti itu namanya skala rasio. Beda sama skala interval tadi ya. Kalau skala interval 0 itu ya bukan berarti nggak ada ya. Misalnya jam 00 bukan berarti nggak ada jam ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ringkasan tentang skala tadi, yang 4 skala tadi ya. Nah, di skala nominal kategori ya, cuman perbedaan kategori aja tadi ya. Contohnya laki-laki dan perempuan. Yang lain tidak ada, dia tidak ada peringkat, tidak ada jarak, tidak ada perbandingan. Sementara di ordinal ya, kategori ya, perbedaan kategori ya. Kemudian ada peringkat ya. Ya, contohnya yang tadi misalnya, cuman ada pemeringkatan. Kita mau teliti tentang yang mana yang paling bagus menurut konsumen misalnya. Di antara suatu supermarket dengan supermarket lainnya. Nah, ya, jadi sudah ada peringkat. Cuman kita nggak tahu jaraknya, ya. Seberapa bagus kan kita nggak tahu, nggak ada di situ. Seberapa bagus si A dengan seberapa bagus toko A dengan toko B pelayanannya, misalnya. Kita nggak tahu. Yang pasti ada peringkatnya. Itu namanya ordinal. Nah, yang berikutnya adalah interval. Nah, interval ini sudah ada jarak ya, sudah ada jarak ya. Tapi dia apa tadi, bukan berarti 0 ya. Ya, tidak memiliki nilai 0 yang tidak mutlak. Nah, berikutnya yang terakhir adalah rasio. Nah, rasio ini lebih komplit ya. Jadi semua hampir ada di skala rasio.
Oke, nah, sekarang kita lihat ya, ada beberapa macam teknik skala yang digunakan dalam penelitian. Nah, ya. Jadi teknik skala ini banyak ya. Nah, ini sebagai contoh aja ada 4 ya, bahkan lebih nih ya, lebih dari 4. Nah, kita lihat 4 aja nih. Antara lain adalah skala Likert, skala Goodman, skala semantik, dan skala rank order. Nah, ya. Teknik skala tersebut bila digunakan dalam ukuran akan mendapatkan data interval atau data rasio. Ya. Nah, jadi teknik data yang 4 ini ya, kalau digunakan itu akan dapat data interval yang tadi itu atau data rasio ya. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Nah, kita lihat apa itu. Nah, ada 4 tadi ya. Kita lihat pertama skala Likert. Apa itu skala Likert? Nah, ini juga harus dipahami betul ya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Nah, ya. Jadi skala Likert ini biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi orang. Nah, ya. Nah, contoh apa misalnya? Nah, kita mengukur nih pelayanan rumah sakit. Nah, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, gimana pelayanan rumah sakit? Ya. Nah, ini misalnya ini sangat setuju, atau kita ganti misalnya sangat bagus ya. Yang A sangat bagus, skornya 5 ya. Bagus, skornya 4. Nah, tidak netral misalnya. Skornya 3 ya. Tidak bagus, skornya 2. Sangat tidak bagus, skornya 1. Nah, ini contoh dari pengukuran dengan skala Likert. Nah, ya. Jadi kita bagi kategori dulu ya. Skor, dia ada skor ya dari 1 sampai 5, dari yang paling bagus sampai ke yang paling tidak bagus. Nah, ini contoh dari skala Likert. Oke, sekarang kita lihat skala yang kedua. Ya. Skala Goodman. Nah, skala Goodman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari 2 alternatif. Nah, kalau tadi skala Likert banyak ya, ada 5 jawabannya yang bisa dipilih. Kalau skala Goodman ini hanya 2 ya. Nah, misalnya jawabannya ya atau tidak, ya, atau baik atau buruk. Jadi cuma 2 jawaban ya. Di jawaban cuma 2, pernah atau belum pernah. Ya. Misalnya kita tanya ke petani, pernah nggak dikasih pernah nggak dikasih pupuk NPK, nah, misalnya. Jadi jawaban pernah atau tidak pernah ya, punya atau tidak punya. Nah, ini contoh dari skala Goodman ya. Nah, berikutnya adalah skala semantik diferensial. Nah, ini contohnya ya. Skala digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist ya, tetapi tersusun dari sebuah garis ya, di mana nilai yang sangat negatif terletak sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Nah, ya, nilai yang sangat negatif itu letaknya sebelah kiri. Nah, ini dia ya, sangat buruk. Kemudian yang sangat positif dia terletak di sebelah kanan. Nah, sangat baik ya. Nah, contoh pertanyaan nih, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit? Nah, ini pertanyaan seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi pilihannya choice ya, 1, 2, 3, 4. Jadi di atas itu yang paling kalau Likert ya, di atas yang paling tinggi nilainya, yang bawah paling tidak bagus. Kalau ini, nah ya, kalau di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini artinya netral ya. Nah, jadi semakin ke sini ini nanti boleh ditaruh angka juga, 1 misalnya, ini 2, nah, dan sebagainya. Berarti ini baik. Nah, di sini angkanya 5, sangat baik. Atau kalau sebelah sini berarti artinya buruk ya, sampai ke ke yang paling buruk ini ya. Nah, ini contoh dari skala semantik diferensial ya. Jadi kuesioner juga boleh dibuat seperti ini. Nah, berikutnya adalah skala rating. Ini yang terakhir ya. Jadi dalam skala rating, data diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif.
ya. Nah, ini contohnya, misalnya contoh, kita mau tanya nih ya, kenyamanan ruang lobi bank BCA. Ya. Jadi ada angka dari 5 sampai 1 ya. Nah, jadi data ini kan data kuantitatif nih ya. Maksudnya apa? Angka nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tanyakan kenyamanan ruang lobi bank BCA atau bank CBA nih ya. Nanti dijawab ya. Dijawab misalnya 1. Berarti ditransformasikan sama si peneliti bahwa kenyamanan ruang lobi itu tidak bagus. Kenapa? Ya. Atau jawabannya 5. Berarti kenyamanan di lobi itu sangat bagus. Nah, itu contoh dari skala rating. Oke, ya. Nah, itulah gimana skala dalam penelitian ya. Jadi kita buat kuesioner itu butuh skala seperti itu, ya. Nah, oke, udah habis untuk mata kuliah hari ini ya. Nah, kita lihat kesimpulan ya. Dengan adanya teknik skala pengukuran dapat membantu kita untuk mendapatkan data yang kuantitatif. Ya, ini data yang kuantitatif. Bisa juga data kualitatif yang seperti tadi ditransformasikan ya. Tapi data yang dapat tuh data kuantitatif. Ya. Teknik skala ini sangat penting artinya bagi penelitian sosial dan juga banyak penelitian menggunakan matematika sehingga mengundang kuantifikasi variabel, maka itu dibutuhkan teknik skala pengukuran ya. Jadi skala pengukuran ini penting ya. Nah, oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, ini juga nggak kalah penting ya. Kita belajar tentang membuat indikator ya. Membuat indikator. Ini penting membuat indikator. Jadi setelah kita belajar nih bagaimana skala, gimana kita buat pertanyaannya. Itu kita belajar minggu depan ya. Nah, untuk tugas minggu ini ya, tugas minggu ini biar kita tahu kalian ini belajar apa enggak ya. Coba buat ya, coba buat dari judul yang telah dibuat dulu ya. Nah, coba buat beberapa pertanyaan ya, minimal itu 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan menggunakan skala-skala yang telah kita pelajari hari ini ya. Jadi ada 10 pertanyaan itu ya, dibuat misalnya pakai menggunakan skala Likert 1, skala Goodman 1. Satu lagi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, coba dibuat ringkasan tentang skala ordinal tadi, skala nominal ya, tentang yang keempat skala tadi ya. Jadi biar kalian lebih paham ya. Coba cari bahan, buat ringkasan sedikit ya, nggak usah panjang ya, dibuat ringkasan agar diketahui aja, nanti dipoto ya, dibuat ringkasan walaupun nggak sampai selembar nggak apa-apa. Nah ya, jadi ada 2 lah tugasnya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini.